Tidak semua pintu yang terbuka berasal dari Tuhan. Satu Korintus 16 ayat 9 berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang berpikir kalau jalannya lancar berarti pasti dari Tuhan. Kalau kesempatan itu terbuka, pasti itu jawaban doa. Tetapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa semua pintu terbuka berasal dari Tuhan. Kadang Tuhan membuka pintu, kadang Tuhan mengizinkan ujian. Bahkan kadang iblis membuka jalan untuk menjatuhkan anak Tuhan. Tidak semua kemudahan adalah berkat. Tidak semua peluang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan tidak semua yang terlihat baik benar di mata Tuhan. Karena itu orang percaya harus punya roh pembedaan. Jangan hanya bertanya apakah pintunya terbuka, tetapi tanyakan apakah Tuhan ada di balik pintu itu. Amin. Hari ini banyak orang Kristen salah memilih pasangan, salah memilih pekerjaan, salah memilih relasi, salah memilih bisnis, bahkan salah memilih pelayanan. Karena hanya melihat kesempatan tetapi tidak mencari kehendak Tuhan. Mereka tertarik pada uangnya, kenyamanannya, popularitasnya, kemudahannya. Tetapi lupa bertanya apakah ini benar-benar dari Tuhan. Ingat, setan tidak selalu datang membawa penderitaan, kadang ia datang membawa kesempatan. Berikut adalah 4 kebenaran tentang tidak semua pintu yang terbuka berasal dari Tuhan. Yang pertama, tidak semua yang mudah itu kehendak Tuhan. Amsal 14 ayat 12, ada jalannya disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kadang Tuhan justru membawa kita melalui proses sempit, sedangkan iblis sering menawarkan jalan instan. Contoh, cepat kaya tanpa kejujuran, hubungan yang nyaman tapi melawan firman, pekerjaan dengan uang besar tapi menjauhkan dari Tuhan, bisnis yang sukses tetapi penuh tipu daya, kelihatannya terbuka tetapi sebenarnya jebakan. Contoh Alkitab, kita lihat Yesus sendiri dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 8 dan 9. Lalu iblis menawarkan dunia kepada Yesus. Perhatikan, iblis juga bisa membuka pintu kekuasaan, tetapi jalannya tanpa salib, tanpa ketaatan, tanpa proses Tuhan. Yesus menolak karena ia tahu tidak semua tawaran berasal dari Bapa. Pelajaran pentingnya adalah kadang tawaran terbesar justru ujian terbesar, Bapak Ibu semua. Yang kedua, pintu dari Tuhan akan membawa damai dan kebenaran. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pintu dari Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi akan membawa damai, kekudusan, pertumbuhan rohani, kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan pintu yang salah biasanya membuat hati gelisah, mematikan kehidupan doa, membuat kita kompromi, menjauhkan kita dari firman. Saudara, jangan hanya lihat hasil luarnya. Lihat dampak rohaninya. Ada orang uangnya bertambah tetapi imannya hilang. Karirnya naik tetapi keluarganya hancur. Bisnisnya berkembang tetapi hidupnya penuh dosa tersembunyi. Apa gunanya pintu terbuka kalau itu membuat kita kehilangan hadirat Tuhan? Yang ketiga, Tuhan kadang menutup pintu untuk menyelamatkan kita. Wahyu 3:7 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, kadang kita menangis karena pintu tertutup, padahal Tuhan sedang melindungi kita. Ditolak kerja, hubungan gagal, bisnis batal, rencana hancur, kita kecewa. Tetapi beberapa tahun kemudian baru sadar, ternyata, wah Tuhan baik, Tuhan menyelamatkanku, Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Contoh, dalam kehidupan ada seorang berdoa minta pekerjaan, lalu ada tawaran gaji besar. Semua terlihat begitu sempurna, tetapi setelah masuk kerja, hidup rohaninya mati, tidak pernah ibadah, mulai curang, jauh dari keluarga, stres, kehilangan damai sejahtera. Pintu itu boleh saja terbuka, namun bukan dari Tuhan. Sebaliknya ada orang memilih jalan lebih sederhana, tetapi hidupnya tenang, keluarganya diberkati, imannya bertumbuh, dan hidupnya dipakai Tuhan. Ingat, berkat Tuhan tidak hanya diukur dari besarnya hasil, tetapi dari damai dan hadiratnya. Amin. Yang keempat, orang rohani tidak hanya mencari kesempatan, tetapi mencari kehendak Tuhan. Katakan amin. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin. Anak Tuhan harus belajar membedakan mana pintu Tuhan, mana jebakan, mana godaan, dan mana kehendak daging. Karena tidak semua yang terlihat baik untuk hidup kita. Sebelum melangkah, tanyakan, apakah ini mendekatkanku kepada Tuhan? Apakah ini melanggar firman? Apakah ada damai sejahtera? Apakah Roh Kudus menegurku? Apakah keputusan ini membuatku bertumbuh rohani? Saudara, jangan buru-buru hanya karena takut kehilangan kesempatan. Lebih baik kehilangan peluang dunia daripada kehilangan arah hidup dari Tuhan. Saudara, tidak semua pintu terbuka berasal dari Tuhan. Katakan amin. Karena itu jangan hanya mengejar peluang, koneksi, uang, kenyamanan, atau jalan cepat. Tapi kejarlah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, sebesar apapun peluang itu akhirnya hanya membawa luka. Hari ini belajarlah berkata, Tuhan, aku tidak mau hanya mencari pintu yang terbuka. Aku mau mengikuti kehendak-Mu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.